هذا اجتماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما مرحوما. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة، رجالها كرجال الصحابة، نساءها كنساء الصحابة، سبيانها صالحين ينشرون دينك في أنحاء العالم. اللهم زدنا علما، زدنا فهما، زدنا نورا، زدنا بركة، زدنا ورأى، زدنا مالا، زدنا ألفا، زدنا عددا وعددا، زدنا تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kumpul di majelis kita yang mulia ini berbagai macam manusia dari berbagai kalangan. Datang di antara kita Habib Ali Zainal Abidin, para habaibnya datang. Di sini juga datang bersama dengan kita ada ulamanya Kiai Munib, juga datang di antara kita umaroknya dari pemerintahan datang, warga dari berbagai macam desa datang semua ke sini. Mau nyari apa? Mau nyari apa? Padahal malam ini nggak ada pembagian bansos, nggak ada pembagian sumbako, nggak ada pembagian uang. Dingin mereka semua siap datang, pengen jumpa dengan Habib Bidin semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kampung Teguhan membikin acara bersih desa. Bersih desa itu adalah selamatan, makan-makan, minum-minum, makan geden, supaya berharap agar desanya Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari berbagai macam musibah, diselamatkan dari bencana-bencana. Maka sebenarnya bersih desa itu tujuan terbesarnya adalah sedekah, adalah selamatan. Maka malam ini ada selamatannya napa mboten niki? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha." Kalian awali bagi kalian dengan sedekah, karena bencana musibah tidak akan pernah mengenai orang-orang yang bersedekah. Maka dulu ada seseorang yang punya anak, kerjaannya itu di lautan berlayar.
Maka suatu pagi ayahnya dan ibunya itu hatinya galau, sedih. Merasa ada yang terjadi dalam anaknya, tapi nggak tahu. Itu zaman dulu belum ada telepon. Maka ibunya dan ayahnya teringat hadis Nabi, bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Kalau kalian sedekah, insya Allah bala tidak akan datang. Maka dia ambil beberapa keping makanan, beberapa keping uang, beberapa potong roti dan lain sebagainya, dibagikan ke tetangga-tetangganya. Setelah 1 bulan, anaknya datang, dia mengatakan, wahai orang tuaku, ada kejadian yang begitu dahsyat ketika saya sedang berlayar di lautan. Itu kapal itu mau tenggelam, datang angin puting beliung, badai begitu dahsyat. Maka tiba-tiba tengah-tengah sudah mau tenggelam, semua sudah pasrah semua, anginnya berhenti, gak jadi tenggelam, gak jadi menenggelamkan kapal. Maka ayahnya tanya, nak, itu kejadian hari apa? Hari Jumat. Jam berapa? Habis subuh, wahai ayahku. Nah, ketahuilah saat itu hatiku sedih, saya khawatir dengan dirimu. Maka saya sedekah. Setelah saya sedekah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keselamatan untuk dirimu. Maka hari ini di desa ini membuat acara bersih desa, membuat sedekah-sedekahan, supaya apa? Dengan harapan insya Allah Kampung Teguhan dan seluruh Madiun dan semua Indonesia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala bala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah itu diberikan kepada siapa? Kadang-kadang orang-orang menyiapkan panggang. Saya tanya kepada panitia kemarin, ada disiapkan panggang, disiapkan makanan-makanan, tapi diserahkan bukan kepada fakir miskin, bukan kepada orang yang haus, tetapi diserahkan kepada jin-jin, roh-roh jahat yang nunggu desa Teguhan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya bilang, gak perlu Pak. Kenapa gak perlu? Itu jin-jin, gendruwo, apalagi mak lampir, yang daerah sini yang terkenal namanya Mbah Sadikem. Mereka semua sudah makmur, gak pernah kelaparan sudah, gak perlu kita kasih makan. Itu di kerajaan jin, gak ada yang korupsi. Di kerajaan jin itu gak ada yang merasa dizolimi. Maka kita gak pernah melihat itu berita di TV, ditemukan 2 gendruwo yang kelaparan, gak ada. Ditemukan ini ada mak lampir demo, gak ada. Makanya kita gak usah mikirkan gendruwo, gak usah mikirkan Sadikem, gak usah. Mereka sudah makmur, sudah kenyang semuanya. Yang perlu kita pikirkan, bagaimana kampung kita ini menjadi kampung yang barokah, makmur sampai hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua kalinya, tahun ini desa Teguhan memiliki terobosan hebat. Apa terobosannya? Bersih desanya, ngundang Habib Bidin, ngundang Az-Zahir. Bersih desanya, ngundang sholawatan. Ini adalah terobosan yang istimewa. Karena untuk menjaga desa yang paling istimewa, paling hebat, yaitu dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inni ukthiru salah alaik, fakam aj'alu laka min salati ya Nabi Allah. Saya ini kalau doa itu banyak salawatnya. Saya doa minta anak, saya doa minta istri, minta makanan, minta ini, minta itu. Tapi salawatnya itu banyak. Maka beliau bertanya, fakam aj'alu laka min salati. Saya harus berapa salawat untukmu ya Nabi Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, ma syi'ta, terserah kamu.
Dia mengatakan, Ar-rubu, kalau 1/4 doa saya itu sholawat semua bagaimana? Maka Nabi menjawab, masyita, terserah kamu. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kamu tambahi lagi, lebih bagus. Kalau doa saya itu semua, separuh, sholawat semua. Doa untuk anak, untuk istri separuh. Yang lain untuk engkau semua ya Rasulullah SAW. Masyita, gak apa-apa, terserahmu. Fa in zitta fahuwa khairul lak. Kalau kau tambahi lagi, lebih bagus. Maka sahabat tadi mengatakan, kalau sulusain, kalau doa saya itu 2/3 sholawat semua bagaimana ya Nabi Allah? Saya doa untuk kampung, untuk rizki dikit aja, 1/3, 2/3 untukmu semua. Maka Nabi menjawab, masyita, fa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah kamu. Tapi kalau kamu tambahi lagi, itu lebih bagus. Maka sahabat tadi langsung berteriak, aja'alu laka salati kullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa saya hentikan semua. Sudah doa saya mulai pagi sampai sore, habis sholat mau malam, saya rubah doa saya itu pakai sholawat aja. Saya nggak usah minta rizki, nggak usah minta selamat, nggak usah minta apa-apa. Saya cuma minta sholawat untuk engkau saja. Apa jawaban Nabi? Idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau doa kamu semua sholawat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan semua permintaanmu, menyelesaikan semua masalahmu, dan Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa. Maka Masya Allah, di Pak Zahir ini saya tanya pada beliau tadi, belum pulang dari kemarin, muter terus kemana kemari, kesana kemari. Insya Allah dan insya Allah ini nggak usah minta apa-apa, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah akan berikan kepada mereka. Dan semua yang hadir di sini juga nggak usah minta, nggak usah ya Allah saya minta ini. Allah sudah tahu pengen kita apa, Allah sudah tahu pengen kita istri yang kayak apa, bentuknya kayak apa, Allah sudah tahu. Kita sholawat saja, nanti akan datang tiba-tiba wajahnya sudah mirip dengan bidadari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dulu Nabi Adam, kakek kita, ketika diciptakan dari tulang rusuk beliau Siti Hawa. Siti Hawa itu wanita yang paling cantik sepanjang masa. Kata ahli tafsir, Siti Hawa itu saking jernihnya kulitnya, saking putihnya kulitnya, maka kalau beliau minum air putih, itu aliran airnya tampak dari luar. Jadi kalau minum tampak itu putihnya dari luar, jernihnya air masih kalah dengan jernihnya Siti Hawa. Kalau minum kopi tampak hitamnya dari luar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hawa itu kalau malam gak perlu pakai lampu, karena pantulan cahaya dari kulit beliau lebih terang daripada seluruh lampu. Maka ketika Nabi Adam, kakek kita, melihat Siti Hawa, langsung kesemsem. Ya Allah, kalau perempuannya kayak begini, ini kira-kira maharnya apa ya Allah? Kalau saya beri surga dengan segala isinya pun gak pantas untuk membeli wanita, untuk membayar wanita yang secantik ini. Nabi Yusuf, yang orang melihat memotong tangannya gak sengaja, itu dapat cipratannya Siti Sarah. Siti Sarah dapat cipratannya Siti Hawa. Maka Siti Hawa itu manusia tapi speknya spek bidadari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Adam ketika ngelihat gak berani, sudah bingung. Duh, wanita yang secantik ini nanti maharnya apa ya Allah? Surga sudah terlalu murah untuk membayar dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Salli ala habibi Muhammad 20 marrah. Wahai Adam, bayarlah itu maharnya Siti Hawa dengan kamu baca sholawat 20 kali. Itu lebih mahal daripada surga dengan beserta isinya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya sholawat itu begitu mahal betul. Itu doa dari segala macam doa. Orang pengen kaya, baca sholawat. Orang lihat ada mobil bagus, sholawatin dulu. Orang melihat ada perempuan bagus, sholawatin dulu. Ada laki-laki tampan, sholawatin dulu. Orang biar gak dapat musibah, sholawatin. Pokoknya sholawat itu doa satu, tapi pengen apa aja Allah akan datangkan. Maka kepala desa Teguhan, beliau paham ini cukup didatangkan sholawat, insya Allah Teguhan menjadi desa yang makmur sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terakhir kalinya, yang terakhir, hari ini juga kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang nomor berapa ini? 79, yang ke-79. Kita syukuri betul menjadi negara yang merdeka ini. Orang itu kadang-kadang karena sudah merdeka mulai lahir, kadang-kadang kurang syukur dengan Indonesia ini. Supaya syukur, bagaimana kita lihat itu berita bagaimana di Palestina. Bagaimana anaknya pengen nyusu, ternyata ibunya sudah berangkat ke akhirat. Bagaimana orang mau nyusui anaknya, tiba-tiba masuk di mulut anaknya itu rudal. Kepalanya ada yang hilang, ada yang hidup, tapi kaki tangannya sudah hilang. Mereka tidur gak pernah nyenyak, nyari air susah, nyari makan susah. Kita lihat itu berita-berita di Palestina, berita di Ukraina, negara-negara yang sedang perang. Nanti kita akan syukur bagaimana nikmatnya menjadi orang Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Indonesia itu baldatun thayyibah. Negara yang begitu enak itu ya Indonesia, sejuk sekali. Maka orang-orang bule datang ke sini, orang Cina datang ke sini, seluruh dunia Afrika datang ke sini, orang Arab datang ke sini, semua betah di Indonesia ini. Apalagi menjadi orang Madiun, enak. Kalau orang-orang sana daerah Arab pengen nyari yang hijau-hijau, itu harus ke Swiss dulu, bayar 50 juta ke Indonesia. Tapi kalau orang Madiun, orang Jiwan ini cukup beli Pertalite 1 liter, naik ke Sarangan sudah melihat mirip dengan Swiss. Kita nggak perlu datang ke Prancis jauh-jauh, nggak perlu datang ke Amerika jauh-jauh, cukup kepleset dikit sampai Madiun, di sana sudah ada Menara Eiffel. Di Madiun juga sudah ada itu, Liberty juga ada. Di sana juga sudah ada Ka'bah. Lengkap. Maka negara Indonesia itu negara yang begitu istimewa, maka kita syukuri. Insya Allah kita syukuri semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya itu bagaimana? Kita doakan negara kita ini. Bukan negara itu hanya dibuat guyonan, hanya dikritik, hanya dimarahi. Ini negara konoha, konohi, konohu. Jangan. Kita kalau memang risau dengan Indonesia, kita doakan Indonesia ini. Kita doakan pimpinannya, kita doakan menterinya, kita doakan kepala desanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad Ibnu Hanbal beliau mengatakan, kalau Allah memberi saya doa mustajab 1 kali doa, saya akan doakan presiden. Supaya apa? Kalau presiden itu baik, maka nanti semua rakyatnya akan mendapatkan kebaikan. Maka jangan lupa habis sholat kita doakan, semoga presiden kita langkah-langkahnya benar semuanya. Semoga presiden kita tambah lurus, tambah baik. Nanti kalau presidennya baik, kita tinggal di rumah tapi mendapatkan pahalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, menjaga, mensyukuri Indonesia itu dengan kita jaga persatuan Indonesia. Sekarang banyak kelompok-kelompok itu pengen memecah-mecah, dikotak-kotakkan bangsa Indonesia. Ini orang Jawa, ini orang Bugis, kamu kan Jawa, kamu Bugis, ini orang Cina, ini orang Arab, dipisah-pisahkan. Ini tujuan mereka apa? Supaya bangsa Indonesia itu gak bersatu, supaya bangsa Indonesia itu berantem sendiri. Kalau sudah berantem sendiri, mereka tidak akan bisa meningkat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhab rihukum." Jangan kalian bertikai, jangan kalian berantem. Kalau kalian berantem, nanti kekuatan kalian akan hilang. Maka kalau kita melihat sejarah Islam yang begitu panjang, hancurnya umat Islam itu bukan dari luar. Hancurnya umat Islam itu dari dalam. Dulu ada Bani Umayyah yang begitu kuat, kerajaannya hancur. Karena apa? Karena pertengkaran dari dalam. Dulu ada Bani Abbasiyah hancur karena apa? Karena pertengkaran dari dalam. Dulu ada Turki Utsmani menguasai dunia hampir 600 tahun. Karena apa hancurnya? Karena pertikaian dari dalam. Umat Islam itu kalau kalah dari luar susah. Kalahnya dengan sesama umat Islam sendiri. Maka semangat kemerdekaan ini bagaimana kita jaga persatuan kita semua. Siap Pak Badan? Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan terus lagi sholawat dengan beliau Habibiddin. Sholawat itu sudah istimewa. Kalau yang memimpin beliau lebih istimewa lagi. Majelis sholawat itu istimewa. Tapi kalau yang memimpin itu cucunya Nabi, insya Allah lebih istimewa lagi. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.